Om Swastiastu. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat ya? Oke, we meet again. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris peminatan kelas 10. Materi hari ini kita akan belajar tentang kita akan belajar tentang ini ya. Okay. Now, today we are going to learn about should, on, recommendation, advice, obligation, and expectation. Oke. Jadi sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih anak-anak telah mengikuti ulangan harian pertama dengan baik. Bagi anak-anak yang belum mengikuti ulangan atau belum sempat karena terkendala kuota dan sebagainya, nanti Bapak akan berikan jadwal di reschedule kembali, oke? Oke, should, on, recommendation, advice, obligation, and expectation. Artinya penggunaan should dalam recommendation, advice, obligation, and expectation. Oke. Yang pertama, menjelaskan pengandaian ya dalam bentuk past perfect. Kita lihat. Should adalah salah satu model auxiliary yang penggunaannya sering membingungkan orang. Kenapa? Alasannya meski punya pasangan present shall, jadi antara should dan shall itu walaupun punya pasangannya, hubungan should dan shall beda dengan will. Nah, kalau shall sama will itu kan sama. Cuman yang membedakan adalah yang mana pasti dan tidak pasti. Tetapi penggunaan hubungan should dan shall itu beda dengan will dan would. Atau can dan could. Ini maksudnya begini. Kalau will pasangnya kan would, can pasangannya could. Penggunanya sama, hanya beda tensi saja. Tetapi should dan shall itu berbeda. Ya. Kenapa? Karena fungsi pertama dari model should adalah untuk berandai-andai atau membuat kalimat pengandaian. Ya, membuat kalimat pengandaian. Seperti yang kita kenal dalam materi tenses atau tense, pengandaian dijelaskan dengan format past perfect. Masih ingat dengan past perfect? Nana masih ingat? Oke, kita lihat. Past perfect should plus have plus past participle. Ini yang dimaksudkan dengan past perfect-nya ya. Kita lihat contohnya. I should have told Clara about my love at the last time I met her. Nah, should have ini disingkat ya. Should have told. Should have told. Okay. The second one, she should have been married to Edward if she didn't make an affair. Kita lihat yang bercetak tebal. The bold words, ya. Yang bercetak tebal, should plus have been married to. Nah, ini past participle. Kita lihat yang pertama kembali. Should plus have plus past participle told. Oke. Yang ketiga, you should have been in New York if you succeed on your project. They should haven't said something that bad to their teacher. We should haven't arrived late if we didn't wait for Anna. Jadi should ini mengandaikan ya. Saya akan mengatakan kepada Clara tentang cinta saya at the last time I met her, ketika saya pertama kali bertemu dia. Ya. Last time, terakhir kali bertemu dengan Clara. They shouldn't haven't said, dia tidak pernah mengatakan sesuatu that bad to their teacher. Oke. Baik, di sana paham ya?
Paham Nana ya? Oke, kita lihat kembali. Selain yang tadi dengan pengandaian, menjelaskan pengandaian, pengandaiannya mana? Nah ini. Selain pengandaian ini, should juga bisa digunakan dengan memberikan saran. Contohnya, kita pelajari. Should juga bisa digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain atau recommendation. Meski should adalah bentuk lampau, shall, ya, jadi should itu adalah bentuk lampau dari shall, ya, shall, should, ya. Nyatanya bisa digunakan untuk kalimat berformat future. Rumus untuk should dibentuk ini adalah, jadi rumus should ini yang untuk memberikan saran atau recommendation adalah subject plus should plus bare infinitive. Ya. Kita lihat. You look so sick. Kamu kelihatan sakit. You should take some medicine now. Kamu harus mengambil beberapa obat sekarang. Ini kan saran. Dia memberikan saran karena dia sakit. Kita lihat yang kedua. I think you should wear. Saya kira kamu harus wear a dress with a brighter color. Ya. Dengan warna yang lebih cerah. Nah, di sini ada subjek you, should plus bare infinitive take. You plus should plus wear bare infinitive-nya. Kita lihat yang ketiga. You should keep silent and wait until I come, okay? I come, okay? You, subject, plus should, plus bare infinitive. Oke? Kamu harus diam dan menunggu saya sampai saya kembali, oke? Jadi, memberikan saran. Ya, sarannya apa? Silent and wait. Ya. Diam dan menunggu. Kita lihat yang keempat. According to the medical record, berdasarkan rekaman medis, you should do more exercise and reduce your stress. Jadi, berdasarkan rekaman medis, kamu harus memperbanyak olahraga, exercise, latihan, dan reduce your stress untuk menghilangkan stresnya dan menghilangkan stres. Jadi sarannya adalah more exercise and reduce your stress. Jadi rekomendasinya ada di sini karena ini, oke? Disebabkan ini. Yang kelima, you should find out. You subject, should plus bare infinitive. You should find out. Kamu harus menemukannya. Mengapa does Kin mad at you? Kenapa Kin itu tergila-gila dengan kamu? Tergila-gila padamu. Oke. Jadi should digunakan untuk memberikan saran atau recommendation. Walaupun should itu adalah bentuk lampau dari shall. Bisa digunakan dengan catatan harus ada subjek plus should plus bare infinitive. Tentunya harus ada sarannya. Sampai di sana, paham? Should as a recommendation? Paham ya Nana ya? Oke. Kita lanjut. Jika ada permasalahan, nanti kita akan diskusikan di WhatsApp group, oke? Yang ketiga, menunjukkan hal yang harusnya dilakukan atau obligation. Selain untuk memberikan saran ke orang lain, kata should juga bisa dikenakan untuk diri sendiri. Untuk kita ya. Tetapi, jika digunakan untuk diri sendiri, should hanya bisa digunakan untuk kalimat obligation. Sekali lagi, hanya untuk kalimat obligation. Kalimat obligation itu apa? Kalimat yang menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan. Anyway, kalimat obligation adalah kalimat yang menjelaskan kewajiban seseorang atas sesuatu hal. Dengan rumus subject plus should plus bare infinitive. Sama dengan yang ini. Ya, yang membedakan di sini pada should ini memberikan recommendation, tapi di sini sebagai obligation. Kita lihat contohnya. I should go to school before my mom yell at me. Ya, I should go to school. Saya harus pergi ke sekolah sebelum
Ibu saya memanggil saya. Ya. Harus dilakukan apa? Harus pergi ke sekolah. Obligation-nya. Yang kedua kita lihat. I should visit. Subject plus should plus bare infinitive. I should visit my grandfather now. Saya harus mengunjungi kakek saya sekarang. He lives a mile and a quarter from here. Dia tinggal beberapa meter dan 1/4 jam dari sini. Ya. Yang harus dilakukan apa? Mengunjungi kakeknya. Kita lihat sekarang yang ketiga. I should finish this task immediately. Harus menyelesaikan tugas ini secepatnya. Or she will be mad at me. Atau dia bisa marah ya. Marah yang berlebihan kepada saya. Sangat marah. Jadi yang harus dilakukan obligation-nya adalah finish this task immediately. Yang keempat, I should do this all alone, shouldn't I? Saya harus melakukan ini sendirian. Iya kan? Nah, yang harus dilakukan adalah melakukan sendiri. Obligation-nya ini. Ya, obligation-nya. Yang ini obligation. Oke. Yang kelima, no matter what happens, tidak apa-apa. Apa yang terjadi, I should be with you. Saya akan bersamamu. Nah, obligation-nya ini, I should be with you. Saya akan bersamamu, always be with you. Dan selalu bersamamu. Oke. Nah, di sini jelas bahwa should bisa digunakan untuk obligation atau untuk menunjukkan hal yang harus dilakukan. Oke. Paham Nana ya? Paham ya? Oke, very good. Yang selanjutnya, ya, tadi ada yang obligation, recommendation, dan pengandaian. Udah 3 kita pelajari. Sekarang yang keempat adalah expectation atau menunjukkan harapan. Last but not the least, model should bisa digunakan untuk menunjukkan harapan terhadap sesuatu atau expectation. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan ekspektasi. Ya, kadang-kadang kita mendengarkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi ekspektasi itu adalah harapan. Ya. Format yang digunakan dalam kalimat expectation dengan should bisa present atau bisa past perfect. Itu tergantung dari sang pengucap yang tidak tahu apakah itu sudah terjadi atau belum. Misalnya Bapak mau menggunakan expectation. Tergantung dari Bapak sendiri. Ya. Tahu atau tidak sesuatu itu sudah terjadi atau belum. Ya. Kalau sudah terjadi, maka menggunakan past. Ya, kalau belum, ya berarti menggunakan present. Ya. Kita lihat contohnya. Wanda should have entered the backstage by now. Ya, di sini harapannya apa? Harapannya enter the backstage by now. Ya. We should arrive. Nah, kalau yang ini berarti bentuk past perfect, berarti udah tahu dia. Ya. Kalau we should arrive in Manhattan by some minutes, shouldn't we? Berarti belum tahu. Di sini ada menggunakan bentuk 3, past participle, ada menggunakan presentnya. Ya. Percy should have been in the plane this hour. Berarti sudah tahu, sudah terjadi. Maka menggunakan past perfect. We don't get to meet him. They should have held the meeting, right? Harapannya dia akan bisa mengikuti rapat. Mom should be at home on Monday. Belum terjadi, belum tahu dia udah benar nggak pada Monday ini, pada hari Senin dia ada di rumah atau enggak ibunya gitu. Maka menggunakan present. Gampang, yang expectation lebih gampang ya. Selanjutnya kita akan sudah 4 hal kita pelajari. Yang pertama, pengandaian. Yang kedua, saran.
Yang ketiga, obligation. Dan yang terakhir adalah expectation. Sampai di sana paham ya anak-anak ya? Oke, jadi should itu walaupun dia bentuk lampau, ya, walaupun bentuk lampau bisa juga menggunakan digunakan untuk kalimat pengandaian, kalimat obligation, expectation, dan apa lagi? Apalagi pengandaian, ya kan? Ya, saran, advice, apalagi obligation, dan yang terakhir expectation. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, Bapak harapkan anak-anak memahami pelajaran yang Bapak berikan materi hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam materi-materi berikutnya dengan latihan-latihan lebih banyak lagi. Silakan dicek Google Classroom-nya apa tugas yang Bapak berikan. Oke. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kalau ada kendala, silakan dikomunikasikan melalui WhatsApp group. Oke. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Thank you for attention. See you next time. Have a nice day and goodbye.